Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Sakit. Udah, semoga sama cepat sembuh ya. Amin. Berarti yang lainnya hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Berarti cuma satu orang yang tidak hadir. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya, Ayo coba. mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagus ya, Alia. Nah, apa yang adik-adik ketahui tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Coba Eci. Merupakan lebih banyak. Betul. Kemudian Silma. Memiliki 4 kitab yang wajib diimani. Iya, bagus. Nah, 4 kitab yang wajib diimani itu apa saja, Syarah? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Betul. Ternyata anak didik Ibu pintar-pintar ya, masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin. Adapun materi pembelajaran pada hari ini mengenai akhlak terpuji ikhtiar. Ya, tahu semuanya? Dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran menyebutkan pengertian ikhtiar dengan benar. Juga mengetahui contoh relevan atau contoh nyata dari sikap ikhtiar. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan pengertian ikhtiar dengan baik dan benar. Juga peserta didik dapat menemukan contoh relevan dari sikap ikhtiar. Nah, adapun struktur pembelajaran atau struktur sajian pada pembelajaran hari ini, yaitu pertama, Ibu menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajaran, kemudian membagi kelompok dan memberikan tugas kepada setiap kelompoknya, yaitu mengamati gambar relevan yang ada di PowerPoint, juga membuat rangkuman pembelajaran hari ini. Masih semangat tidak belajarnya? Tidak. Nah, kenapa tidak? Harus semangat ya, karena semangat merupakan kunci untuk membuka pintu ilmu, dan pintu ilmu itu harus kita buka bersama pada hari ini ya. Jadi harus semangat. Nah, kita masuk kepada materi mengenai apa itu ikhtiar. Ada yang tahu apa itu ikhtiar? Apa? Berusaha terus. Bersungguh-sungguh itu untuk apa? Untuk mendapatkan keinginan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, diperlukan adanya ikhtiar. Dapat adik-adik lihat, ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Jadi mungkin kita sudah tidak asing ya mendengar kata ikhtiar, karena dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari diperlukan adanya ikhtiar. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, apapun itu harus dengan ikhtiar. Nah, setelah ikhtiar ada yang dinamakan doa. Ikhtiar, doa, dan tawakal saling berkaitan ya.
Jadi sebagai manusia tidak cukup untuk berikhtiar saja, tetapi harus dibarengi dengan doa. Begitupun dengan doa, tidak cukup dengan berdoa saja, harus dengan ikhtiar. Ketika manusia sudah ikhtiar, sudah berdoa, langkah selanjutnya adalah bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, berserah diri. Apapun hasilnya, kita sebagai manusia harus menerimanya, jangan malah menentangnya. Nah, di sini ada contoh relevan atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Dengan masing-masing kelompok diberi 2 tugas, yaitu mengamati gambar contoh relevan, juga membuat rangkuman pembelajaran hari ini. Nah, kelompok 1 sudah sini. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, langkah-langkah diskusi pada pembelajaran hari ini. Pertama, masing-masing kelompok, setiap kelompok mengamati ketiga contoh gambar relevan yang ada di foto ini. Setelah diamati, coba diskusikan maksud dari setiap gambar tersebut. Setelah selesai mengamati dan setelah selesai diskusi, setiap kelompok perwakilan presentasi di depan kelas. Boleh sekarang coba kerjakan. Diskusi. Nah, sambil mengerjakan, apakah ada yang ingin bertanya? Kamu, apa ini? Apakah ikhtiar itu penting? Nah, coba ada yang bisa jawab, apakah ikhtiar itu penting? Penting, karena ikhtiar merupakan usaha manusia untuk memenuhi tanggung jawab, meningkatkan diri juga melengkapi tawakal. Ya, bagus ya, saya ikhtiar itu penting. Karena dalam hal apapun, ketika kita menginginkan apapun, baik itu dalam prestasi ataupun misal kita ingin beli barang elektronik, kan tetap harus berikhtiar dengan menabung semuanya. Ketika kita ingin ranking 1 dengan belajar contohnya, jadi memang benar ikhtiar itu penting bagi setiap hambanya. Sudah selesai? Sudah. Boleh untuk masing-masing kelompok perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, juga kelompok 3 boleh maju ke depan. Nah, ketiga kelompok sudah maju ke depan ya. Boleh dimulai dari kelompok 1, coba jelaskan maksud dari gambar 1. Gambar 1 merupakan seorang anak yang giat dalam belajar. Usahanya ini mencerminkan tanggung jawab untuk meraih hasil yang baik. Bagus. Gambar 2 menggambarkan seseorang yang tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Alih-alih menyerah, ia mengevaluasi kesalahan, belajar dari pengalaman, dan memulai kembali usahanya dengan strategi yang lebih baik. Kemudian dari kelompok 3 coba jelaskan gambar 3. Gambar 3 menggambarkan seorang yang pandai memanfaatkan waktu senggang atau peluang. Ia meningkatkan kemampuan diri yang bermanfaat untuk masa depan daripada hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan. Kelompok ini memiliki jawaban yang sangat bagus dan juga benar. Nah, sekarang kita mau tanya. Dari contoh gambar memanfaatkan waktu senggang, mengapa penting bagi seseorang memanfaatkan waktu senggang dengan kegiatan yang produktif? Karena dapat meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, dan membantu mencari tujuan hidup, menghindari seseorang dari kebiasaan yang kurang bermanfaat. Oke. Berarti semua adik-adik di sini sudah memahami pengertian ikhtiar, juga sudah mengetahui contoh relevan atau contoh nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya.
Nah, seperti yang teman-teman kalian sampaikan tadi ya, bahwa gambar satu merupakan gambar seseorang yang giat belajar. Giat belajar itu dapat kita ambil contoh, misal untuk mendapat nilai satu atau mendapat nilai ujian yang bagus, yang tinggi. Nah, diperlukan belajar dengan giat. Itu dari gambar satu. Kemudian dari gambar dua merupakan gambar seseorang yang tidak mudah putus asa. Dapat dilihat dari gambarnya, dia memikul batu. Berarti dapat kita artikan bahwa sebesar apapun cobaannya, rintangannya, dia tetap melangkah ke depan, fokus ke depan, dan berusaha semaksimal mungkin agar cobaan dan rintangan yang ia lalui dapat dilalui dengan maksimal. Itu dari gambar kedua. Kemudian gambar tiga menggambarkan seseorang yang pandai memanfaatkan waktu luang. Jadi dalam kegiatan sehari-harinya itu waktunya tidak ada yang terbuang sia-sia. Semua waktunya dia lakukan dengan produktif. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang maba untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Contohnya belajar dengan giat, tidak mudah putus asa, dan juga pandai memanfaatkan waktu senggang atau peluang. Selanjutnya ada pekerjaan rumah. Boleh ditulis dulu pertanyaannya, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan juga bahwa dengan memahami dan melaksanakan ikhtiar, kita telah menemukan nilai-nilai agama, dan itu merupakan tambah mulia yang penuh makna. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Begitupun dengan indikator dan tujuannya telah terlaksana. Kemudian materi minggu depan masih dengan akhlak terpuji, yaitu doa dan tawakal. Nah, sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.